Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyah Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait masih seputar yang semakin panas ya, Anggun, ya terkait Anggun kala itu yang memberikan statement yang membuat para fans Aisyah Khalid ya di seluruh Indonesia yang sangat ngefans pada Aisyah Khalid itu sangat geram sekali teman semuanya ya, karena memang kala itu dia si Anggun ini berada di acara ulang tahun si Willy Salim ya, pas di depannya atau membelakangi Papa Salam. Wah, ini langsung menyebut nama juga dan juga langsung memberikan ya hujatan lah ya. Wah, dan ini kekasihnya ini dihujat habis-habisan ya oleh para netizen ya, termasuk para fan-fan Aisyah Khalid nih pastinya ya. Wah ya, terima teman semuanya, karena memang ucapannya itu teman membuat Aisyah Khalid di kontestasi sebelumnya itu menangis ketika saat live semalam ya. Oke, jadi di sini saya ingin menyajikan ini ketika saat live ya, ini ya kekasihnya Anggun ini ya, dan juga ada beberapa netizen yang akan menanggapi hal tersebut, dan juga ada Bu Bina Nenek akan membahas terkait tim AK Legacy teman semuanya, itu hebat. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Kenapa aku bikin story, kenapa aku buka mulut, karena apa? Karena inisial A. Kok inisial, ngapain sih harusnya ke inisial? Karena Aisyah nggak mau speak up. Aku chat panjang, dia nggak mau respon, nggak ada respon. Ya sama saja dia melepaskan. Oke, silakan. Seperti itu kan? Oke. Aku sudah baik-baik hubungi dia, telepon, WA, ya kan? Dia tidak ada respon. Berarti dia mengiyakan untuk aku speak up. Dan satu persatu akan aku korek-korek. Sedikit demi sedikit nanti aku akan korek-korek. Teman-teman lihat video aku yang pakai tas kayak gini, yang di Malaysia, yang aku di gift sama tas ya, di gift Aisyah pakai tas itu. Teman-teman lihat, Bang Anggun, kamu mau ini nggak? Kamu saya beliin apa? Beliin tas. Itu semuanya konten. Itu bukan uang dia, itu uangku. Itu konten, itu pembohongan publik. Nah, itu kalau kamu mau tahu, itu baru satu aku, belum yang lainnya. Itu baru satu yang aku bongkar. Settingan. Itu bukan real. Itu di konten itu aku seolah-olah aku dibeliin tas harga puluhan juta. Itu konten. Nah, kebuka kan? Jadi kebuka kan? Rahasianya jadi kebuka kan? I don't care. Aku tidak takut. Ya. Oke, itu baru satu yang kebongkar. Itu nanti sampai rumah, nanti semuanya akan merembet kalau tidak ada respon dari inisial A. Begitu ya. Terima kasih. Aku udah gak salah, diserang pula, aku udah minta maaf pula, masih aja nyosos. Orang urus, serah kamu lah. Coba komen. Semoga video ini sampai kepada Aisyah beserta timnya. Aku sengaja nggak buat VT dari tadi malam karena aku ingin buat VT kali ini nggak pakai drama nangis-nangisan lagi. Cukup semalam aku nangis ngeliat live kamu. Aisyah beserta tim, Uska, Ariel, Zal, dan masih banyak yang lainnya. Kalau ada 1-2 orang yang tidak suka terhadap kamu, entah itu dengan alasan mereka merasa tersaingi, mereka merasa kamu tidak tulus, mereka tidak merasakan berbagai macam sebanyak apa manfaat yang sudah kamu berikan kepada orang lain, nggak apa-apa.
Jangan patah semangat hanya karena 1-2 benalu. Nggak usah sayang. Ada jutaan orang di luar sana yang sayang sama kalian, yang tetap support kalian, yang akan selalu menjadi garda terdepan untuk membela kalian. Karena kami tahu kamu orangnya tulus, kalian orang baik, dan kami sudah kekurangan orang-orang figur contoh seperti kalian di muka bumi ini. Aku adalah orang yang bisa dibilang takut kalau kamu bisa tumbang, kalau kamu berhenti ingin menjadi kreator. Karena seperti yang aku bilang, kita itu sudah haus akan kreator-kreator modelan kalian. Kita udah bosan dengan drama gimmick-gimmick macam-macam. Kami itu butuh orang yang bisa menjadikan contoh untuk adik-adik atau anak-anak kami di masa depan. Dengan bangganya kami akan cerita ke anak-anak kami bahwa pernah ada seorang anak muda datang dari negeri jiran ke Indonesia, memberikan dampak positif, memberikan contoh-contoh yang baik di era seperti sekarang ini. Kamu tidak perlu membuktikan kepada siapapun, kamu tidak perlu klarifikasi kepada siapapun. Aku salut sama kamu dan tim kamu, Aisar. Sebegitu besar ujian ini yang menimpa kamu, sebegitu hebatnya orang-orang ini secara gamblang dan terang-terangan menjatuhkan kamu. Tak sedikit pun kamu sakit hati. Kamu hanya bilang kamu sedih. Tak sedikit pun kamu membalas dengan kata-kata kotor. Tidak ada kata-kata jahat atau sumpah serapah yang keluar dari mulut kamu. Yang ada malah kamu mendoakan orang yang sudah menjatuhkan kamu dengan doa-doa yang sungguh luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian, Allah menguatkan kalian, Allah selalu melindungi kalian. Dan ingat, kepada seluruh fans Aisar, kita tidak akan pernah tumbang. Walaupun di depan sana banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan Aisar dengan berbagai macam cara dan dengan alasan-alasan yang kadang tidak logis menurut kita. Entah apa yang membuat mereka sebenci itu dengan Aisar. Ingat, orang tuamu selalu mendoakanmu, kami fans selalu mendoakanmu, dan ibadahmu akan selalu membuat Allah senantiasa melindungimu. Pokoknya aku yakin banget, semakin banyak ujian yang menimpa kalian mendekati hari besar kalian, aku semakin yakin bahwa di tanggal 4 nanti kamu akan membungkam semua omongan orang itu dengan prestasi yang baru. Semangat Aisar, we love you. Aisar nangis saat live, dan live-nya itu penuh dengan kata-kata maaf, salah. Kadang aku gak habis pikir ya weh, sebegitu inginnya kalian menjatuhkan orang yang selalu ingin berniat baik, orang yang hendak ingin selalu berbagi. Kalau kalian gak bisa menghargai dia sebagai kawan, setidaknya hargai dia sebagai manusia. Atau tidak, hargai dia sebagai orang yang mau menghargai orang lain dengan berbagi. Rezeki itu sudah ditakar Tuhan masing-masing. Apa susahnya fokus naik tanpa memanjat dengan orang lain? Kau juga, aku kasih tahu sama kau ya, pantaslah muncung kau licin kali, pedas kali, yang kau makan pun cabai. Tiap hari makanan kau cabai. Pantas muncung kau pedas kali. Seharusnya kau laki-laki muncung kau gak usah pala lantam, gak usah pala pedas kali. Karena sejatinya laki-laki itu diam. Dan kau juga seharusnya ngelarang pasangan kau agar tidak ikut-ikutan muncung pedas kayak kau. Kalian sosok paling bersih, sosok paling baik kalian. Kalau kalian baik, gak akan kalian nyerang Aisar. Kalau kalian memang baik, kalian gak akan berusaha menjatuhkan Aisar. Secara tidak langsung, kalian yang menjatuhkan diri kalian sendiri.
Setiap orang punya masa lalunya masing-masing. Dan kalau kau bilang, ya, kau dikasih tas itu cuman konten, setidaknya dari konten, kalian sama-sama dikenali orang, dilihat orang. Walaupun sekedar konten, dia mau ikut konten bareng kau dan kau juga mau ikut konten bareng dia. Intinya tujuan kalian sama-sama menaikkan followers masing-masing. Setiap orang itu punya masa lalu, dan setiap orang juga berhak mempunyai masa depan. Kayak masa lalu kau baik aja, terang aja masa lalu kau. Memang cocok lah kalian sepasang. Satu cabai, satu pedes, sama-sama pedes. Satu kutu rambut, satu siraja cabai. Makanya jangan kebanyakan makan cabai kau sesekali. Kau makan juga gula biar manis sedikit muncung kau itu. Terkadang banyak cara orang untuk menzolimi orang lain lewat komentar, bahkan bawa-bawa agama. Begini Mbak, soal mencintai Rasulullah, saya pun cinta, begitupun umat muslim lainnya. Tidak ada salahnya dalam mengidolakan, tapi semua ada batasannya terhadap manusia. Benar, setiap manusia tidak akan sempurna, karena bagaimanapun tetap manusia yang memiliki akal dan nafsu. Itulah keunikan dari ciptaan Allah SWT. Mbak pernah baca surat Maryam ayat 96, pernah baca tafsir dari Tahlili juga. Kalau Mbak pernah baca itu, mungkin Mbak bakal paham. Di sini bukan soal kefanatikan. Yang kita lihat ini, kita mengidolakan seseorang atau apapun itu, ya karena kebaikannya yang mungkin bisa ditiru untuk kebaikan kita juga. Itu perihal amal Mbak. Jangan membahas tentang keimanan manusia Mbak. Keimanan manusia, bahkan amalnya manusia itu yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seenggaknya saya manusia biasa, dan saya bukan orang yang begitu sempurna, tapi saya sangat yakin dan percaya akan agama saya. Di sini paham ya Mbak ya, kalau di agama saya yang muslim, bahkan katanya muslim, jangan ciptakan kebencian, tapi ciptakan rasa cinta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Beberapa hari ini tengah viral video ya, seorang ibu-ibu ya, atau kakak-kakak juga, aku nggak tahu itu, viral gara-gara buat video tentang Mbak Aisar yang katanya dia pansos di Surabaya atau gimana. Padahal kakak itu sebetulnya awalnya fans kan, tapi kalau aku pikir-pikir sepertinya kakak itu haters tapi dibalik fans, dibalik nama fans, padahal dia haters. Karena aku perhatikan banyak kali sekarang haters berkedok fans. Nah itu tadi. Jadi kayak mana nih guys? Kalau memanglah kita fans apa ya, kita dukung lah kan. Abang Aisar tuh orang baik, Abang Aisar tuh orang yang gimana kok dibilang ya, tulus. Nah, tapi banyak juga orang nggak suka kan gitu kan. Jadi kalau memang kita fans, kita beli produk-produk dia. Seperti aku memang fans juga kan, aku suka beli produk ini, parfum Aka Essence, ada 2 punya aku. Nanti aku mau beli lagi baju ala-ala Abang Aisar. Dan jika video ini sampai di Abang Aisar, aku minta izin Bang. Telah membuat video aku kadang-kadang gaya Abang Aisar, aku minta izin sama Abang Aisar ya. Aku cuma fans saja. Tiru-tiru dikit tak apa-apa lah ya. Aku minta izin, mohon maaf. Oke, makasih. Aisar Khalid, adik tidak boleh menyerah, tidak boleh berkecil hati. Jangan pedulikan omongan orang lain yang bilang kau pansos lah, yang inilah, yang itulah. Jangan. Ya, kami akan selalu berada di belakangmu, akan selalu support kamu. Ya, kami sayang semua kepadamu. Oke adikku, tetap lakukan berbuat baik dalam kebaikan dan menjadi orang baik. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk my boy Aisar Khalid, tidak usah takut, insya Allah sukses nanti penjualan di tanggal 4 hari Rabu tembus 100 miliar. Kita buktikan kekuatan ibu-ibu dan fansmu. Bismillah, tembus 100 miliar. Aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus untuk kamu Anggun ya. Untuk kamu ya Anggun ya. Nih. Poin pertama. Berawal dari huru hara ini adalah gara-gara mulut cewekmu ya, yang mengatakan Aisar gak ada di banner lah, Aisar mungkin numpang pansos lah, itu ya. Dan itu dibicarakan tuh secara brutal lah bilangnya ya, di live-nya dia, dan ditonton banyak orang. Poin kedua, itu dari mulutmu juga Anggun ya, yang bilang Aisar tidak diundang, walaupun itu mau bercanda atau enggak, tapi itu pertanyaannya lagi serius dan suasananya itu memang lagi tidak untuk bercanda gitu kan ya, karena dari awal itu udah huru hara ya kan, paham maksud sampai sini ya. Nah kamu itu Anggun ya, celetuk lagi kamu bilang Aisar itu nggak diundang, dan kalau diundang Aisar Putih nggak mau di situ atau Puji nggak bakalan datang. Kamu udah namanya itu bikin opini yang jelek untuk dua orang ini, paham kamu? Dan dua orang ini fansnya itu sangat besar. Oke. Poin ketiga, kamu bahas zaman dulu. Aisyah juga bilang dia dulunya itu memang susah, maksudnya dalam artian susah tuh disuruh mandiri sama orang tuanya, pernah jualan di pinggir jalan sama teman-temannya. Terus kamu bilang dia bikin konten yang beli tes itu pakai uang kamu. Mungkin waktu itu kamu kaya dibanding dia, atau nggak tahu juga gimana, atau mungkin itu ya hanya konten ya. Dulu kayak konten-konten kayak gitu banyak kan, tapi tidak bisa dibenarkan juga ya. Kalau mengundang unsur kebohongan itu tidak bisa dibenarkan, tapi itu dulu tuh kayak gitu banyak memang ya. Dan mungkin pas zaman itu kan manusia itu penuh perubahan ya, bukan kayak kamu, bukannya berubah malah sekarang jadi jelek gitu loh, maaf ya, karena mulut dan mukamu itu yang bikin orang-orang tuh pendapat kamu tuh jelek. Yang keempat, yang keempat kamu bilang dia pernah makan tidur di rumahmu, dan Aisar juga dia mengakui pas ketemu kamu, pas kamu bilang pas di live itu kan waktu itu masih baru-baru deh, Aisar juga masih viral-viralnya, penonton itu sampai 100 ribuan kalau nggak salah. Kamu juga minta bantuan dia kan, untuk minta tolong apa tuh? Dia biasa aja gitu kan, kayak ya udah ayo bantu, kamu adalah temanku, kamu adalah sahabatku yang dulu aku pernah tinggal di rumahmu. Saya dulu kalau ke Indonesia saya pernah tinggal di rumah Anggun. Dia mengakui loh, dia nggak bohong soal itu. Terus kelima, kamu marah gara-gara dia nggak balas chatmu, nggak angkat teleponmu. Jangankan kamu yang udah bikin masalah, orang tuanya aja susah hubungin dia ya, babanya aja susah, saudaranya aja susah, teman-teman dekatnya aja sudah susah ya. Kalau nggak penting-penting banget, apalagi tadinya bikin huru hara terus telepon terus apa, bukan kayak gitu caranya. Lo datengin, lo pasti tahu tempatnya dia di mana, datengin, lo ngobrol dengan baik, lo minta maaf dengan baik. Kenapa? Karena pacar lo udah banyak yang sepil ya, kasihan sih bener gue, tapi itulah siap menabur siap menuai ya, itu yang didapatkan. Harusnya jadi pelajaran, bukannya tambah huru hara, itu intinya. Terus yang keenam, jangan panas dong ya kalau misalnya lo nggak dibalas chatnya, nggak direspon gitu kan, lo jangan panas. Harusnya lo introspeksi diri ya, harusnya lo introspeksi diri sih menurut gue, bukannya malah kayak mau sepil yang ini mau sepil yang itu zaman dulu bro
manusia itu kayak apa ya, orang itu kayak ada tahap-tahapnya nih. Kalau misalnya ini buat salah, kalau menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dia akan semakin tinggi ya. Bukannya tadinya baik tapi kayak malah buruk tuh anjlok loh. Sama kayak sifat lo sekarang, bukan tambah baik lo malah anjlok. Kayak apa sih lo, sifat lo kayak gitu, gila. Tadinya mau membenarkan diri, membela diri, tapi sayang orang Indonesia sekarang lebih pintar. Menurut gue sifat lo malah ke bawah bukan naik ya. Terus lagi oh ya, bagaimana kalau misalkan lo dibilang pansos di sosial media, apakah respon lo akan sama seperti dia? Menurut gue sih enggak banget. Lo pasti lebih berkoar-koar daripada dia cuman diem, yang bergerak tuh fansnya. Ya kenapa? Karena fansnya tuh ngerasa kesel banget sama lo dan cewek lo gitu. Kalau kena lo dibilang sama secara pansos misal, tapi gak akan terjadi itu. Gue yakin lo lebih parah dari itu. Sekarang aja lo telepon gak diangkat, message gak dibalas, lo sampai bongkar-bongkar zaman dahulu gitu, ya kan? Ingat Anggun, semua orang tuh butuh proses. Lo juga kan proses. Dari makan cabe, banyak spender yang kaya-kaya. Nanti kalau nggak ada spender lagi lo apa? Ya emang siapa tahu lo mungkin, gue nggak tahu di luar sana lo banyak bisnis apa gitu. Mungkin banyak lah, nggak mungkin enggak kan. Lo kenal sama orang-orang kaya. Tapi tidak bisa dipungkiri, duit lo banyak itu dari spender. Lo PK-PK, ya kan? Awalnya juga. Jadi kalau lo mau ngulitin zaman dulu, lo harus tahu diri dulu. Lo bentukannya dari dulu tuh gimana gitu, sampai sekarang tuh gimana. Ya orang juga sama prosesnya seperti itu. Nih, dipakai sebelum ngomong. Bukan yang memperbaiki diri lo, malah memperburuk diri lo. Lo harus paham itu. Gue juga orang biasa-biasa, tapi gue kayak ngerti nih, ungkapan itu harus gimana gitu ya kan. Jangan asal gitu. Ya, lo pasti ngerasain dari bawah kan. Lo dari mulai makan cabe, ini sesuatu kayak apa, 1, 2, 3 makan nih 2000 penonton nih, gip ini nih, makan nih. Sampai sebenarnya gue pernah dulu lihat sampai muak juga lihat lo. Kayak kebanyakan, ayo makan nih, gak dimakan anjir. Padahal pengen gipnya banyak kan, aku enggak lo. Ya. Nah oke teman semuanya, para fan Aisyar kali dimana berada, jadi itulah ya barusan video ini bisa sajikan terkait dimana ini respon semua ya para fan Aisyar kali dan juga para influencer yang memberikan statement terkait Aisyar menangis dihujat oleh kedua, yaitu teman semuanya ya. Oke, semuanya udah dijelaskan, jadi gimana tanggapan teman semuanya ya dengan video yang sudah disediakan atau dikomentari oleh beberapa influencer atau netizen yang selalu mensupport Aisyar kali ini. Oke, komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.